بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa haramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatul abrar. Pemirsa media dakwah Islam Kabupaten Ketapang rahimakumullah. Al-Imam, Al-Alim Al-Alamah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau pernah menulis di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Yang mana kitab tersebut sering sekali kami kaji terkhususnya setelah sholat subuh dengan cara berjamaah. Beliau berkata bahwasanya waqad qala as-salafus shalih rahimahullahu ta'ala ar-rijalu thalathah, yang artinya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'aduhu mi'an ma'ashihi, yang artinya yaitu adalah seseorang manusia itu ada kalanya yang sibuk dengan perkara dunia, namun dia tidak sibuk dengan perkara akhirat, atau bisa dikatakan dia sibuk dengan perkara akhiratnya dibanding perkara dunianya. Dia sibuk sekali dengan perkara akhiratnya dibanding perkara dunianya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dunia itu semuanya hanyalah fata morgana, yang isinya itu kenikmatan namun sifatnya sementara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sibuk sekali di dalam setiap hariannya. Ia sibuk untuk mempersiapkan bekal nanti pulang di akhirat nanti. Karena dia pun tahu bahwasanya kehidupan di akhiratlah yang memang kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki, rajulun, atau seorang manusia atau sebuah kelompok, rajulun syaghalahu ma'ashuhu lima'adihi. Seseorang atau bisa dikatakan seorang manusia yang sibuk dengan perkara duniawinya, sementara itu hasil dari semuanya itu ia limpahkan semuanya untuk akhirat. Ia bekerja, ia beraktivitas, ia melakukan segala apa yang dia lakukan di dunia ini, namun hasil daripada itu semua ia kerahkan untuk bekal di akhiratnya nanti. Fahaza minal muqtasidin, maka orang yang seperti ini tergolong orang-orang yang memang berada di posisi tengah-tengah. Dia tidak dikatakan orang yang beruntung, dia juga tidak dikatakan orang-orang yang ibaratkan seperti orang yang paling bawah, orang yang celaka. Namun ia berada di orang yang tengah-tengah, di zona yang memang tidak terlalu bahaya, di tengah-tengah posisinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Seseorang laki-laki atau seorang manusia yang sibuk dengan perkara dunianya dibanding perkara akhiratnya. Bisa juga dikatakan bahwasanya manusia tadi dia ibaratkan 2 hal ini, dunia nomor 1 atau akhirat nomor 1, dunia nomor 2, dia memilih nomor 2 dibanding nomor pertama. Dia lebih memilih dunia dibanding akhirat. Dia lebih memilih dunia yang memang kenikmatannya ini sementara dibanding akhiratnya. Dan yang seperti ini tak luput pastinya sering sekali terjadi kepada kita. Ia melakukan segala hal, ia sibuk dengan urusan dunia, ia sibuk beraktivitas di dunia ini semaunya. Padahal dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan di akhiratlah tempat abadi yang lagi-lagi selamanya. Para pemirsa media dakwah Islam Kabupaten Ketapang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya pribadi terkhususnya, mari kita ambil kesimpulan dari tadi yang telah saya sampaikan, bahwasanya ibaratkan kata, mari kita introspeksi diri. Mari kita mulai bersama lagi. Termasuk dari golongan yang manakah kita? Dari golongan muqtasidin, faizin, atau golongan orang-orang yang zalimin atau halikin? Atau memang golongan orang yang memang diancam celaka oleh menurut ulama salafus soleh tadi? Maka dari itu contoh sumpamanya kita sedang berada pada merasa bahwasanya kita ini
berada di ulama yang menurut ulama as-salafus saleh tadi berada dalam zona zalimin, orang yang zalim. Maka dari itu, mumpung berada di bulan yang mulia ini, syahrullah, mumpung berada di bulan syahrul istighfar ini, kita mulai lagi, kita upgrade kembali, kita mulai lagi niat kita ini. Kita laksanakan apa yang menjadi syarat utama agar kita bisa tergolong di dalam golongan orang yang faizin, golongan orang yang beruntung. Atau seumpamanya kita merasa bahwasanya diri ini berada di dalam golongan orang yang muqtasidin, golongan orang yang berada di dalam fase tengah-tengah, tidak terlalu bahaya dan juga tidak terlalu beruntung. Maka dari itu mari semangat lagi di dalam kita beribadah, naik lagi satu tingkatan agar kita bisa menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang pertama yang dikatakan oleh ulama salafus soleh tadi. Atau seumpamanya kita berada di dalam fase atau di dalam zona orang-orang yang memang faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dikatakan oleh ulama as-salafus soleh tadi orang beruntung. Maka dari itu mari pertahankan sampai nanti ajal menjemput sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Asallahu ayyaj'alana minal faizin wala taj'alna minal zalimin aw minal halikin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun pemirsa media dakwah Islam Kabupaten Ketapang yang saya hormati. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.